Halo Sobat Gasken, bertemu lagi dengan channel Boris Fit. Di episode kali ini saya akan membahas review hasil pertandingan antara eh, review hasil pertandingan UCL Leg 2 antara Chelsea Football Club versus Real Madrid Club Football. Seperti yang diketahui di leg pertama, ketika bermain di kandang Chelsea di Stamford Bridge, Chelsea mengalami kekalahan 1-3 atas Real Madrid. Dan di leg kedua ini Chelsea harus bisa meraih kemenangan, tidak hanya meraih kemenangan, minimal bisa mencetak 2 gol untuk melanjutkan ke extra time. Kita mulai dari line up terlebih dahulu. Dari Chelsea sendiri menurunkan formasi 3-4-3 di atas kertas, tapi ketika di dalam permainan, ketika sedang bermain, itu menjadi 4-2-3-1, yaitu dari kiper ada Edward Mendy, kemudian di lini belakang ada Reece James, Thiago Silva, Antonio Rudiger dan Marcos Alonso. Kemudian dua pemain tengah ada N'Golo Kante dan Mateo Kovacic. Kemudian sebagai wing kiri di situ ada Timo Werner, Loftus-Cheek yang jika 3-4-3 bermain sebagai wing di lebih naik turun, tetapi kalau 4-2-3-1 dia menjadi wing kanan lebih ke depan, dan Mason Mount sebagai attacking midfield, di belakang Kai Havertz yang sebagai false nine. Sedangkan dari Real Madrid sendiri bermain dengan formasi 4-3-3. Walaupun di atas kertas ya. Walaupun ketika sedang bermain menjadi lebih ke 4-4-2 karena Federico Valverde lebih turun ke belakang. Dari line up-nya kiper Thibaut Courtois, kemudian 4 pemain belakang ada bek kiri Ferland Mendy, bek kanan ada Dani Carvajal, 2 center back Nacho Fernandez dan David Alaba, kemudian 3 pemain tengah Toni Kroos, Luka Modric dan Casemiro sebagai pivot, kemudian di 3 pemain lainnya ada Federico Valverde, dan di depan Vinicius Junior serta Karim Benzema. Dari jalannya laga di babak pertama, di menit-menit awal Chelsea langsung berusaha untuk memegang kendali ball position, mencoba mengkreat peluang. Dari babak pertama pun terlihat Chelsea lebih dominan karena mendapatkan beberapa peluang, walaupun sedikit on target tetapi cukup banyak mengancam lini pertahanan Real Madrid, menguasai laga, dan Chelsea unggul 1-0 di babak pertama lewat gol dari Mason Mount memanfaatkan assist dari Timo Werner di menit ke-15. Masuk ke babak kedua. Chelsea tetap berusaha untuk mencetak gol lagi karena mereka butuh gol lagi, tetap berusaha untuk menguasai pertandingan, dan di menit ke-51 Chelsea mencetak gol keduanya melalui Antonio Rudiger memanfaatkan assist dari Mason Mount, membuat agregat menjadi 3-3. Setelah itu Real Madrid mencoba keluar dari tekanan, mencoba untuk melakukan penyerangan, mencoba untuk masuk ke dalam pertahanan dari Chelsea Football Club dengan beberapa 1-2 melibatkan Vinicius Junior dan juga Karim Benzema, ditambah dengan Luka Modric yang menopangnya, walaupun sulit ketika end passing atau penyelesaian akhirnya yang selalu buntu. Setelah itu Chelsea sebenarnya bisa mencetak gol ketiga lewat Marcos Alonso, tetapi gol tersebut dianulir oleh VAR setelah pengecekan dikarenakan bola menyentuh tangan dari Marcos Alonso. Tetapi di sini menjadi pro kontra. Saya sendiri sedikit tidak setuju karena bola tersebut mengenai badan terlebih dahulu, kemudian baru terkena tangan dari Marcos Alonso. Tetapi mungkin dalam aturan UEFA beda dengan aturan seperti di Premier League. Jika aturan di Premier League sendiri, jika seperti itu tidak menjadi handsball, dan harusnya Chelsea bisa mencetak gol ketiga. Terlepas dari itu, Chelsea tidak mempermasalahkan itu, tetap melakukan penyerangan. Kembali laga berjalan, Chelsea akhirnya mencetak gol ketiganya. Kali ini benar-benar menjadi gol lewat Timo Werner di menit ke-75 lewat assist dari Mateo Kovacic, mengecoh Casemiro, kemudian mengecoh David Alaba, dan tendangannya yang sempat deflect mengenai Thibaut Courtois masuk ke gawang Thibaut Courtois, membawa Chelsea unggul 3-0 atas Real Madrid. Setelah itu Chelsea sendiri sedikit mengendur karena mungkin dari stamina pemain yang sudah menurun,
Real Madrid pun sudah mulai banyak mengganti pemain, memasukkan antara lain Eduardo Camavinga menggantikan Toni Kroos, lalu ada Rodrigo masuk menggantikan Casemiro, kalau nggak salah menggantikan Casemiro. Dan di situ mulai dengan 4-3-3-nya Real Madrid mulai melakukan perlawanan. Akhirnya mereka mencetak gol di menit ke-80 lewat Rodrigo, memanfaatkan assist dari Luka Modric. Itu sebuah crossing atau passing yang luar biasa lewat kaki luar dari Luka Modric, membawa Real Madrid memperkecil kedudukan menjadi 3-1, yang membuat hingga akhir laga di menit sebelumnya sebenarnya Chelsea sendiri mendapatkan beberapa peluang di hampir di menit-menit akhir, 10 menit terakhir itu lewat Christian Pulisic. Ada dua peluang yang harusnya dua peluang itu menjadi gol bagi Chelsea, tapi sayang finishing dari Christian Pulisic yang belum bagus sehingga laga dilanjutkan ke extra time. Nah, di extra time 15 menit pertama ini Chelsea dan Real Madrid sama-sama mencoba untuk lebih bermain safe, tidak terlalu mengambil resiko, tetapi kedua tim tersebut, terutama Chelsea, tidak bertahan, mereka tetap menyerang. Sedangkan dari Real Madrid sendiri masih menunggu uh, counter lebih sedikit ke belakang, menunggu serangan balik. Dan di menit ke-96 petaka bagi Chelsea lewat kesalahan passing dari N'Golo Kante yang di intercept oleh Eduardo Camavinga, memberi umpan passing kepada Vinicius Junior. Lewat sebuah terobosannya Vinicius memberikan assist kepada Karim Benzema yang tidak terjaga, yang tidak terkawal, membawa Real Madrid memperkecil kedudukan menjadi 3-2, yang membuat agregat Chelsea menjadi tertinggal 3-2. Yang membuat Chelsea menjadi tertinggal di agregat menjadi 5-4. Setelah itu Chelsea di menit ke-100 mulai banyak memasukkan pemain, antara lain ada Hakim Ziyech, kemudian ada Jorginho, ada Saul Niguez juga yang masuk. Tetapi setelah gol 3-2 itu tidak banyak peluang juga yang didapatkan oleh Chelsea, karena para pemain Chelsea sudah sedikit drop mungkin, ditambah dengan terlambatnya pergantian pemain dari Thomas Tuchel itu sendiri. Hingga akhirnya laga Chelsea akhirnya harus tetap menang 3-2 di Santiago Bernabeu, tetapi dalam agregat mereka kalah 5-4, yang membuat mereka gagal untuk lolos ke semifinal dan gagal untuk back to back juara di UCL tahun ini. Tetapi saya salut dengan penampilan Chelsea yang di leg kedua ini lebih baik dibanding leg pertama waktu bermain di Stamford Bridge. Apapun hasilnya, jadi pro kontra juga ketika gol Marcos Alonso dianulir, tapi mungkin emang belum berpihak pada Chelsea. Saya ucapkan selamat kepada Real Madrid yang lolos ke semifinal, dan untuk Chelsea semoga di tahun depan bisa lebih baik, dan ini menjadi pelajaran kedepannya bagi Thomas Tuchel juga, terutama dalam menempatkan dan mengganti pemain. Mungkin dari saya segitu aja dulu. Untuk next video kita lihat aja nanti. Thank you.